Halo bos, selamat sore, salam totolane bos. Alhamdulillahirobbil ngalamin. Pada sore hari ini saya bisa bikin video lagi. Dan per hari ini tanggal 1 April 2025 saya selaku owner totolane bos mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin apabila saya dalam membuat video banyak ucapan, tingkah laku ataupun perkataan yang tidak berkenan di hati panjenengan semua. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya dan mohon dimaafkan. Tujuan saya membuat video hanya sekedar hiburan dan juga memberikan video-video yang bermanfaat. Jadi tidak ada unsur kesengajaan sama sekali teman-teman. Maka dari itu di hari yang suci ini saya mau minta maaf yang sebesar-besarnya dan setulus-tulusnya. Semoga juga teman-teman selalu dalam keadaan sehat. Bagi teman-teman semua yang sekarang lagi menjalankan Idul Fitri, dan juga teman-teman semua yang lagi mudik ataupun arus balik, saya ucapkan hati-hati di jalan dan tetap semangat. Kita sebagai punggawa laki-laki harus menafkahi keluarganya. Saatnya kembali ke pekerjaan kita, yaitu beternak dan membuat video. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini saya sedang membuat video di mana bulan April ini adalah saatnya kita vaksin. Nah, di dalam kamus saya dan versi saya, dalam 1 tahun itu kita harus memvaksin ayam selama 3 kali, yaitu selama 3 bulan itu sendiri. Apa itu 3 kali ataupun 3 bulan? Jadi teman-teman, proses vaksin di 1 tahun dari Januari sampai dengan Desember, kita itu melakukan vaksin selama 3 kali. Yang pertama adalah di akhir Maret atau di awal April. Yang kedua adalah di akhir Agustus ataupun awal September. Dan yang terakhir yaitu di akhir Desember ataupun di awal Januari. Jadi dalam 1 tahun kita ada 3 vaksinnya. Nah, kebetulan untuk vaksin di bulan Desember, di bulan Maret ini atau bulan April awal, saya menggunakan vaksin tetes. Nah, ini saya baru saja mengambil dari freezer ya. Jadi memang khusus ini saya gunakan untuk vaksin ya di freezer saya yang satunya. Nah, ini dia. Bahkan di dalamnya masih ada es batu. Oke, kita akan unboxing pertama ya. Untuk di bulan Maret atau di awal April saya menggunakan vaksin tetes teman-teman. Ini saya menggunakan vaksin tetes yang LD50 karena untuk di kandang belakang saya ini kurang lebih di bawah 50 ekor. Nah, untuk vaksin tetesnya seperti ini. Lihat. Ini ya vaksin tetesnya, dan satunya ada seperti ini. Jadi nanti kedua obat ini, tetes ini dicampurkan satu sama lain, lalu terakhir di tahap ini, lalu kita teteskan di mata ayam. Nah, untuk berikutnya sekali lagi, vaksin tetes di bulan Maret dan di bulan April, terserah panjenengan mau di awal di awal April atau di akhir Maret, itu menggunakan vaksin tetes. Sedangkan untuk di bulan Agustus ataupun awal September kita menggunakan vaksin suntik ND1. Nah, untuk Desember dan juga Januari kita menggunakan vaksin tetes ini. Alhamdulillah selama saya menggunakan vaksin yang berkelanjutan, ayam-ayam saya dalam keadaan sehat. Dan bahkan sebelum lebaran ini punya depan saya, tetangga saya itu ayam pada mati semua karena terkena serangan atau virus flu burung tersebut ya. Maka teman-teman, saya anjurkan ayam kesayangan Anda harus divaksin. Kenapa? Kalian harus benar-benar menjaga yang namanya ATM kalian. Jangan sampai ATM kalian itu mati sia-sia terkena virus flu burung ini ya. Nah, kenapa sih teman-teman? Kenapa kok bisa pada terjadi flu burung atau ayam mati ya teman-teman? Ada beberapa faktor ya. Yang pertama adalah kebersihan kandang. Kedua itu dari segi pakan ya. Bahkan pakan yang kurang bagus biasanya
itu menyebabkan bakteri. Salah satunya yang menurut saya lakukan, terkadang teman-teman semua itu membeli buah-buahan atau sayur-sayuran busuk untuk dicampurkan ke ayam, itu juga mengandung bakteri ya teman-teman. Bagi saya itu aduh, tinggalkanlah. Mending kita cari pakan-pakan yang benar-benar higienis ataupun memang racikannya untuk ayam. Yang ketiga adalah dari segi kebersihan dan juga ruang lingkup siklus udara ya. Karena apa? Bagi saya dalam beternak, kalau ruang lingkup seperti kandang kita ini kurang udara, itu pengaruh sekali terjadinya penyakit atau flu burung itu ya. Tidak hanya flu burung aja, terkadang kalau siklus udaranya kurang bagus, tai ayam ataupun kotoran ayam itu menguap dan itu sumpek ya. Kalau kita dikurungkan rasanya baunya menyengat banget. Itu di pencernaan ataupun di pernafasan ayam itu kurang bagus teman-teman. Dan yang terakhir bagi saya yang sangat perlu banget untuk dijauhi ataupun dihindari, yaitu mencampurkan ayam-ayam kita dengan unggas lain. Versi saya teman-teman, apa itu? Yaitu entok, bebek, meri, ataupun itik yang lain lah, terserah. Bagi saya itu fatal karena saya pernah mengalaminya. Dan bahkan ketika orang tua saya mengingu ataupun melihara bebek entok untuk lebaran, mending saya beli langsung teman-teman. Sudah sini Pak, saya beli semuanya, jual ataupun potong. Yang penting jangan ada di kandang ini. Dan itu pernah saya kejadian teman-teman, di mana saya sudah mulai merintis, saya sudah mulai asik dengan peternakan saya, tiba-tiba bapak saya beli entok teman-teman. Dalam waktu dekat aman-aman aja, tapi yang namanya entok kalau kita sudah pelihara, pastikan dan saya berani jamin bawahnya pasti becek. Karena apa ya, kotorannya itu sangat encer sekali teman-teman. Satu, makannya itu selalu ada air yang membuat lingkungan bawahnya itu becek atau cebrik lah cara orang sini ngomong. Kedua, bapak saya selalu kasih makan seperti kobis-kobisan, melon, semangka, itu biasanya afkiran ya, itu kita lempar dikasih makan, itu yang membuat alas kakinya atau tanahnya itu becek semua. Bebek juga sama aja, itik juga sama aja. Maka dari itu adalah hal fatal yang menurut saya sebagai peternak dan pelaku yang pernah merasakan terkena serangan. Saya harap teman-teman itu dihindari semua. Maka dari itu teman-teman jangan lupa untuk mencegahnya agar ayam kita selalu dalam keadaan sehat, vaksin. Vaksin tetes di bulan April, vaksin suntik di bulan Agustus September, dan vaksin tetes lagi di bulan Desember Januari. Terima kasih, semoga ini bermanfaat, dan jangan lupa teman-teman bantu subscribe. Sebentar lagi 5.000 subscribe. Saya siapkan betina saya untuk giveaway. Syukur nanti ada anak-anakan ya, biar teman-teman semua semakin semangat dan terus membantu channel saya terus berkembang. Terima kasih, salam sehat, salam Hari Raya Idul Fitri, dan salam totolane bos. Saatnya kita vaksin.